Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini insyaallah Ta'ala kita lanjutkan daras kita, kajian kita dari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dahulu ya ikhwan, di generasi awal dakwah salafiyah ini didakwahkan oleh guru-guru kita di negeri Nusantara tercinta ini, Indonesia tercinta ini. Kajian tentang akidah dan manhaj adalah menjadi kajian yang seakan-akan tidak ada kajian selain dari kajian itu. Dulu Buya Jufri rahimahullah ta'ala diceritakan oleh murid-murid beliau, tanya dan dengarlah, masih hidup guru-guru kita, Ustadzuna Arif, Muhammad Arif, hafizallah ta'ala, Ustadz Ali Ahmad, dan saya banyak dengar dari keduanya, seakan, kata Ustadz Ali hafizallah ta'ala, seakan tidak ada kajian selain dari kajian akidah, kajian prinsip dasar dalam beragama ini. Tapi apa kata Ustaz Ali Ahmad hafizahullah ta'ala? Namun kita mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak dapatkan. Fawaid, prinsip yang melahirkan sikap yang kokoh di atas akidah dan manhaj yang hak ini. Kalau Buya Jufri rahimahullah ta'ala berbicara tentang akidah, itu meresap di dada-dada murid-muridnya.
Apa kata Ustaz Muhammad Arif hafizallahu taala? Malam ini misalkan Buya berbicara tentang akidah, esok hari Buya mau apakan kami rasa siap. Siap rasanya hati kami. Saking masuknya pelajaran akidah yang diberikan oleh Buya. Dulu awal dakwah Buya Jufri rahimahullahu ta'ala, baik tempat yang sebelum Ma'had Al-Furqan Jalan Duyung sekarang atau di Jalan Duyung sekarang, itu kajiannya dikenal dengan kajian akidah, kajian tauhid. Walaupun tempatnya tak seindah tempat kita sekarang. Umi itu pernah juga cerita langsung kepada kami, pada saya waktu itu ngantarkan ponakan untuk mondok. Sini dulu di lantai sama Buya nih, ini rawa saja. Artinya tempat seadanya. Dr. Aspri itu juga pernah cerita, itu kalau semasa beliau mondok di Al-Furqan, kala jengking banyak, apalagi kalau udah musim hujan, tapi meresap ilmu yang diberikan itu. Di lain sisi, Ustazuna Abdul Hakim bin Amir Abdal hafizahullahu ta'ala menceritakan, awal tahun 90-an, siapapun yang ngaji ketika itu, atau ikhwan yang dulu ngaji di tahun 90-an, karena senantiasa diberikan pelajaran tentang manhaj, tentang akidah, tentang prinsip dalam beragama, walaupun mereka tidak hafal apa yang ingin mereka sampaikan, tapi ketika melihat sesuatu yang terjadi itu adalah sebuah penyimpangan, mereka paham. Dan fenomena ini fenomena saat ini, apa yang sudah ditanamkan prinsip oleh guru-guru kita yang telah membabat alas dakwah as-salafiyah di negeri ini harus kita pertahankan. Sehingga jazakumullahu khairan ya, untuk kawan-kawan panitia dan pengurus, saya tengok kajian Ustazuna guru kita Ustaz Malim Harahab, kajian kitab Aqidah Al-Wasithiyah, itu nengok-nengok juga saya itu Ustaz. Jadi itu penting sekali. Kita coba sama juga belajar di sini tentang Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad. Ini baru pertemuan ke-11. Baru satu paragraf, malam minta pula selesai yang satu paragraf. Tapi demikianlah, kajian tentang manhaj ini betul-betul harus kita pahami. Kalau tidak, bisa-bisa kita hanya sekedar mendapatkan fikih sunnah, namun tidak memiliki akidah dan manhaj ahlus sunnah. Di zaman fitnah yang sedemikian berat terjadi saat ini, banyak ahlul hadis, banyak yang menyampaikan kajian yang sumbernya juga dari mata air sunnah, yakni hadis itu sendiri. Tapi karena wadahnya dan pipanya sudah berkarat dan kotor pula, akhirnya air yang keluar itu juga jadi kotor. Walaupun yang disampaikannya hadis, tapi karena wadah dan salurannya tadi sudah berkarat dan kotor, akhirnya hadis jadi hadas. Pipa dan wadah itu adalah manhaj. Maka kajian seperti kitab Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ini, pembahasan agar prinsip dasar kita dalam beragama itu betul berada di atas jalan yang hak. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Baik, sekarang coba kita lihat lagi.
Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, usulus sunnati indana, prinsip atau pokok-pokok sunnah, yakni agama ini di sisi kami menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh pada prinsip para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, setiap bid'ah itu adalah sesat, wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan perdebatan serta duduk-duduk bersama para pengikut hawa nafsu, wa tarkul mira'i wal jidali, serta meninggalkan perdebatan, wal khusumati fid din, dan debat kusir dalam agama ini. Pertemuan kita sebelum ini tentang menjauhi perdebatan sudah kita bahas. Ahlus sunnah tidak butuh debat, karena Ahlus sunnah sendiri berjalan di atas sunnah, dan sikap mereka bukan ingin mempertentangkan dan memperdebatkan, karena sikap mereka al-istislam, berserah diri kepada dalil yang ada itu. Berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka mikir-mikir, akhirnya banyak berdebat. Ahlus sunnah mengamalkan sunnah itu sendiri. Kalaulah berubah namanya Pak, itu barangnya juga berubah. Yahudi itu agama mereka diturunkan oleh Allah kepada agama nabinya, agama Islam. Walaupun syariatnya beda dengan syariat Nabi Muhammad, tapi akhirnya berganti dengan agama Yahudi. Kenapa? Karena ada perubahan. Demikian pula dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu kenapa tetap namanya Ahlus Sunnah? Karena memang sunnah itu sendiri yang diamalkannya. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Walaupun mereka tidak mau mengatakan mereka sebagai Ahlul Bid'ah dan mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi amalannya bid'ah hasanah. Tidak berubah kan? Namun selalu kita katakan mereka tidak konsekuen. Kenapa? Karena tidak pernah mereka menamakan dirinya dengan amalannya. Kalau Ahlus Sunnah, amalannya sunnah, makanya Ahlus Sunnah. Seharusnya kalau amalan adalah bid'ah hasanah, maka namanya apa kemarin? Ahlul bid'atil hasanah. Ini enggak. Baik. Sekarang pada kesempatan ini, ikhwati fillah, barakallahu fikum, kita menyambung kajian pada bulan yang lalu sudah kita sampaikan tentang alamatu ahli bid'ah, tanda-tanda ahli bid'ah. Betul? Baik. Sekarang kita sambung pembahasan ini tentang tarkul julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan duduk-duduk, berkoncuare, berkawan akrab dengan ahli bid'ah. Tapi ada kaedah-kaedahnya, jangan keliru. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekadar mengulang apa yang sudah kita sebutkan pada bulan yang lalu. Seorang tersebut dianggap sebagai Ahlus Sunnah dan keluar dari Ahlus Sunnah, itu kaedahnya apa? Masih ingat? Keluar dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Baik. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu
min ahlil ahwa'i mashtahara 'inda ahlil ilmi bisunnati mukhalafatuha lil kitabi was sunnah ka bid'atil khawarij wal rawafid wal qadariyyah wal murji'ah. Bid'ah yang terhitung seseorang dari kalangan ahlul ahwa itu, dia terhitung sebagai ahlul ahwa, terhitung sebagai ahlul bid'ah, adalah apa yang telah masyhur dijelaskan oleh ahlul ilmi, di mana penyelisihan mereka terhadap kitab dan sunnah itu jelas. Seperti bid'ahnya kaum Khawarij, orang-orang Rafidah, Syiah, serta Qadariyah dan Murji'ah. Dan lebih rinci kemarin sudah kita sebutkan. Untuk menilainya ada 3 cara. 1, lihat usulul firaq. 2, usulul bid'ah. 3, alamatu ahlil bid'ah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada saatnya kita akan membahas tentang usulul firaq nanti. Sekarang secara ringkas, ternyata tidak semua orang-orang yang berselisih pendapat dengan kita disebut sebagai ahlul bid'ah. Ini juga harus dipahami. Jangan main hantam kromo saja. Asal nanti orang berbeda-beda dengan kita, atau disebut dengan ahlul bid'ah. Keliru. Itu kaedahnya sungguh sangat tidak tepat. Kenapa? Ahlus sunnati wal jamaah ini adalah orang yang pertengahan dalam bersikap, yang disebut dengan ahlul wasat wal adl, kelompok yang moderat dan pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula longgar. Nah, di sini nanti ada 2 praktek. Praktek yang keliru, berlebih-lebihan dalam mengklaim orang lain bid'ah, atau berlonggar-longgaran. Betul bahasa itu? Bermudah-mudahan, asal memasukkan orang saja ke dalam kategori ahlus sunnah, padahal dia tidak berada di atas prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Baik. Untuk itu ya ikhwan, barakallahu fikum, apa batasan yang diperbolehkan dalam perbedaan pendapat ini? Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala, dan beliau di antara ulama yang sungguh sangat bagus penjelasannya terhadap masalah hajar, tabdi' dan takfir ini. Tahun yang lalu ada satu kitab beliau yang kami pelajari waktu daurah, An-Nasihah. Oh, itu bagus, dan malam ini juga bagian dari referensi saya untuk menyampaikan kajian ini. Beliau menjelaskan bahwa batasan seorang tersebut boleh berbeda pendapat itu apa? Apabila ulama ahlus sunnah memang berbeda pendapat dalam masalah itu, maka di sini boleh berbeda pendapat. Tapi kalau para ulama ahlus sunnati wal jamaah tidak memiliki perbedaan pendapat dalam masalah itu, yang ada hanya perbedaan pendapat antara ulama ahlus sunnah dengan ulama ahlul bid'ah, berarti di situ tidak betul lagi perbedaan pendapat yang terjadi. Sebab para ulama salaf juga berbeda pendapat. Salafus salih juga berbeda pendapat. Hatta masalah akidah sebagiannya, tidak banyak, juga terjadi perbedaan pendapat. Tapi masih dalam ruang lingkup ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nanti misalkan tentang yang prinsip itu, kafirkah seorang yang meninggalkan salat berkena malas,
atau tidak kafir, itu terjadi perdebatan, perbedaan pendapat yang panjang di kalangan para ulama. Jadi bukan masalah khilafiyah fikih saja, sampai juga pada perkara yang prinsip. Baik. Dan yang kedua, masalah khilaf fikhiyah ini, masalah yang memang ranahnya ranah ijtihadiyah. Ketika sholat menggerak-gerakkan jari waktu tahiyat atau tidak. Tapi kalau menggerakkan jarinya yang seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini tidak ada di kalangan ulama Ahlussunnah yang punya pendapat seperti ini, Pak. Bapak tak pernah tengok? Oh, alhamdulillah lah tu. Saya itu kaji saya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya Muhammad. Wah, tu sebab Allah dengan Muhammad tak boleh bercerai katanya. Tak boleh berpisah, menyatu kau. Kalau digayung waktu itu tu tak kan tolak nyerainya. Itulah kajinya. Tadi manu-manu lu dapat sampai dia kaji dan tak elok cakap. Akhirnya sampai dalam solat Allah menyatu dengan Muhammad. Ya disatukan deknya. Allahul musta'an. Itu namanya bukan beda pendapat yang diakui di kalangan para ulama. Itu dah keliru tu. Tapi menggerakkan jari dengan tidak menggerakkan jari itu bukan wilayah manhaj. Oh, kan sama manhaj jawara. Atau nanti bapak melihat sami Allahu liman hamidah yang seorang sedekap, yang seorang tidak sedekapnya. Itu wilayah khilaf fikiyah ijtihadiyah yang tak perlu diperdebatkan. Itu rahabatus sadr, berlapang dada. Itu ada kaedahnya lagi. Sekarang bukan pas itu. Baik. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Namun makanya dilihat nanti tentang orang yang keluar dari prinsip Ahlussunnah itu, atau yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa dikatakan dengan dua hal atau kategori. Satu, dia menyelisih usul dari usul Ahlussunnah. Yang kedua, terlalu banyak dia mengamalkan bid'ah. Itu keliru juga. Apa usul Ahlussunnah? Itulah belajar kitab Aqidah Al-Wasithiyah, kitab-kitab yang lain, biar tahu kita i'rifil haqqa ta'rifu ahlah. Kenali kebenaran, kamu akan tahu mana para pengikut kebenaran itu. Baik. Dan ikhwati fillah, sikap Ahlussunnah terhadap orang-orang ahlul bid'ah yang menyelisih Ahlussunnah dalam amalannya, dalam keyakinannya, berbeda dengan sikap Ahlussunnah terhadap orang-orang yang menyelisih pendapatnya tapi masih dalam ruang lingkup usul bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah. Tak sama. Kalau prinsip Ahlussunnah terhadap ahlul bid'ah dalam bersikap, kitab yang paling bagus diantaranya juga kitab karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Mauqif Ahlussunnah, sikap Ahlussunnah terhadap ahlul bid'ah. Itu luar biasa. Baik. Dan di dalam kitab-kitab akidah hampir, bahasanya hampir semua kitab-kitab akidah para ulama membahas tentang larangan duduk atau anjuran menjauhi ahlul bid'ah. Itu artinya apa? Untuk menjaga agama ini Rasul telah menjaga kita. Untuk menjaga kita Rasul telah menjaga cara-cara, langkah-langkah agar kita tidak terjerumus. Maka prinsip terhadap ini
kita perlu pahami. Namun untuk sikapnya seorang ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah tidak hanya satu sikap saja, namun ada dua sikap. Sikap yang pertama disebut dengan sikap hajar, pemutusan hubungan. Sikap yang kedua disebut dengan sikap ta'lif, pendekatan. Dan dua hal ini telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ibnu Taimiyah zaman ini, seperti Syekh bin Baz, juga seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahumullah taala, dan sama-sama dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dua hal ini, seperti Nabi telah menghajar, memboikot, memutuskan hubungan komunikasi dan bermuamalah terhadap salah seorang sahabatnya. Siapa? Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yang pada akhirnya Ka'ab pun bertaubat. Dan di lain sisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah pernah mempraktekkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, memberikan hadiah kepada orang-orang di kalangan ahlul bid'ah. Bahkan bid'ahnya terjatuh dalam kesyirikan. Rasul ta'lif, Rasul dekati. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan satu riwayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la u'tiyar rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu." Saya, kata Rasul, kadang memberikan hadiah kepada orang, kepada seseorang yang orang lain selain dari dirinya lebih aku cintai daripada dia. Tapi kenapa Rasul tak kasih hadiah kepada orang yang lebih dia cintai daripada orang itu? Kata Nabi, khasyatan ayyakubba fin nari ala wajhi. Saya khawatir nanti dia diazab di api neraka. Makanya ya ikhwan, barakallahu fikum, ta'lif yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga ada dalam riwayat tentang bagaimana Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang sahih, dan ini hadis banyak sekali fawaidnya, di mana satu waktu kata Aisyah radhiyallahu taala anna rajulan ista'dzana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang lelaki yang minta izin masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini, Rasul berkata, qal bi'sa akhul ashirah wa bi'sa ibnul ashirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amat buruklah saudara kabilah ini, atau seburuk-buruk anak kabilah ini. Dia ni orang bejat, itulah bahasa kita ya. Tapi dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun falamma jalasa tatallaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wanbasata ilaihi. Falamma intalaqa ar-rajul qalat lahu Aisyah. Lalu bagaimana yang terlihat oleh Aisyah sikapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat orang itu duduk? Yang bejat ni jahat. Lalu terlihatlah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul menampakkan wajahnya yang berseri-seri, padahal orang bejat, orang jahat, bersikap ramah kepadanya. Dia ramah, la ilaha illallah, padahal dia orang jahat, preman godang. Apa bahasa awak kalau preman godang?
gangster kan. Wah itu memang kalau orang kini bertato mungkin. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memperlihatkan wajahnya yang manis kepada beliau. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, ini sebuah pelajaran bagi kita. Dan yang paling menakjubkan adalah apa yang disebutkan oleh Aisyah setelahnya. Apa kata beliau radhiyallahu ta'ala anha? Manakala orang itu pergi, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aita ar-rajula qulta lahu kadza wa kadza, thumma tatallaqta fi wajhihi wa anbasatta ilaihi." Ya Rasulullah, orang ini tadi engkau sebut begini dan begitu. Manakala engkau melihatnya, engkau sebutkan dia orang jahat. Tapi manakala dia sudah duduk, engkau menampakkan wajah yang berseri-seri kepadanya. Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan wajar Aisyah seperti itu. Belum mendapatkan ilmu nanti ini. Apa kata baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, wahai Aisyah, mata ahiddini inna syarran mata ahiddini fahhasha inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu nasu ittiqa'a syarrihi. Ini pelajaran besarnya. Kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, kapankah kamu melihat aku mengatakan perkataan keji? Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena khawatir akan kejahatannya. Maka berdasarkan hadis ini nanti ada metode taklif, dan di dalam metode taklif nanti ada dua kaedahnya. Yang ada catatan-catatannya insyaallah taala. Baik, sekarang kita kembali kepada metode yang pertama. Apa tadi? Metode yang pertama hajar. Apa makna hajar? Membaikkan atau memutus hubungan dengan ahlul bid'ah tersebut. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Hajar ini perlu kaedah penting. Tolong ambilkan tablet saya. Ada kitab saya di situ. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Apabila kita tidak memiliki kaedah yang benar atau keliru dalam penerapan akidah tentang hajar, ingat sebelum saya lanjutkan, memutuskan hubungan itu disebut dengan hajar, bukan dihajar ya. Kalau dihajar tuh ditumbuk tuh. Ini ditumbuk juga tapi beda. Mungkin boleh jadi juga dulu berasal dari bahasa Arab sebab maknanya bisa umum itu. Tapi maksud di sini adalah hajar dengan makna pemutusan hubungan. Sebelum saya lanjutkan, telah terjadi sikap ghulu dalam hajar ini. Sikap yang berlebih-lebihan. Ada orang yang tafrid dan ada yang taksir. Tafrid berlebih-lebihan dalam hajar. Asal orang berbeda dengan dia aja sedikit adalah itu ada bid'ah itu. Taksir orang yang bermudah-mudahan. Allahul musta'an. Sehingga nanti sikap ini akan merusak tatanan persaudaraan. Apabila tidak tepat, cobalah lihat dari kalangan jamaah tahdzir, itu sungguh sangat luar biasa kekeliruan yang terjadi itu. Padahal ada metode lain, tidak hanya hajar. Nanti di akhir juga kita sebutkan catatannya. Namun fenomena yang terjadi
guru yang serampangan menghajar muridnya. Di kemudian hari, karena memang guru untuk digugu dan ditiru, guru kencing berdiri, murid akhirnya kencing berlari. Di kemudian hari, gurunya pula dihajar muridnya. Selesai. Akhirnya gurunya pun ditinggalkan oleh muridnya. Padahal hanya masalah apa? Masalah dalam perbedaan pendapat para ulama. Memang betul, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat masalah pakaian. Ada ulama yang berpendapat pakaian itu tergantung urufnya. Saya ada ngaji Syama'il Muhammadiyah Masjid Ubay, itu ada selesai pembahasan tentang Jumat tadi malam ya, tentang bab pakaian. Itu Syekh Abdul Razak juga menjelaskan tergantung uruf kita. Yang paling penting kita tidak menyelisihi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab pakaian Nabi itu banyak macamnya. Namun ada juga yang mengatakan pendapat lain. Apa yang dipakai oleh Nabi, pakai jubah, itulah yang sunnah. Berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Pendapat pertama mengatakan bahwa jubah itu pakaian Nabi karena itulah pakaian kaumnya. Sehingga menurut pendapat yang pertama, yang sunnahnya itu putih yang ada nas keutamaannya. Adapun jubah itu sunnah jibiliyah, pakaian yang dipakai oleh Nabi di kalangan kaumnya. Tapi ada kelompok yang kedua mengatakan tidak mesti pakai jubah. Sehingga kelompok yang kedua mengatakan kalau nggak pakai jubah, pakai celana, bantolun, ahlul bid'ah. Padahal ada ulama-ulama ahlus sunnah juga yang berprinsip dan mewajibkan dirinya, muridnya, dan semua dakwahnya untuk bermanhaj dengan manhaj ahlus sunnah, berpegang teguh dengan prinsip salaf. Yang namun karena wilayah ini wilayah ijtihadiyah, mereka tidak berpendapat bahwa wajib pakai jubah atau haramnya pakai bantolun, pakai celana. Dan mereka juga menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan pakaian syar'i, menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan. Namun karena memang sikap hulu dalam tahdzir, dalam hajar, akhirnya apa? Memandang orang-orang yang pakai celana itu bukan di kalangan ahlus sunnah. Allahul musta'an. Ini sikap berlebih-lebihan yang seperti ini telah terjadi. Nah, akibat apa? Akibat serampangan dan tidak berada di atas kaidah yang benar terhadap hal ini. Baik, ini juga bagian dari pendahuluan. Maka untuk itu ya ikhwan, kita perlu memiliki kaidah yang benar di dalam masalah hajar ini. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala sungguh sangat indah menjelaskan di dalam kitab An-Nasihah ini. Ya. Coba kamu kirim ke WA saya. Saya baca di laptop saja. Ada apa-apa sini ya. Kamu di sini aja. Nanti kalau susah saya baru. Ikhwati fillah, di dalam masalah ini tentang hajar ini adalah ada syariatnya dalam agama kita ini dan ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak disyariatkan. Ini azannya. Masuk waktu. Azan tadi. Baik. Barakallahu fiik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Hajar ini, sekali lagi saya ulang, apa maknanya? Pemutusan hubungan. Tidak komunikasi lagi dengan dia, tidak salam, tidak kalam, tidak to'an. Salam aja tidak. Apalagi berkalam-kalam, bercakap-cakap. Apalagi to'an, makan-makan.
Ini namanya hajar. Apa pula manfaatnya Ustaz? Ini ada manfaatnya. Dan perlu diingat, syariat yang ada dalam agama kita ini semuanya mengandung maslahat dari semua sisi. Dan Syekh Ibrahim Ar-Rahili hafizahullah ta'ala menyebutkan ada manfaat hajar ini. Pensyariatan hajar ini ada maslahatnya. Maslahat yang pertama. Maslahat yang pertama adalah untuk yang menghajar. Untuk yang memboikotnya. Untuk yang memutuskan hubungan dengannya. Apa sebab? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, innama mathalul jalisis salih wal jalisis saw kama kahamilil miski wa nafihil kir. Perumpamaan kawan yang saleh dengan kawan yang jelek seperti pedagang minyak wangi wa nafihil kir dan pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Adapun kalau kawan kita adalah orang yang penjual minyak wangi, pedagang minyak wangi, kita ada kalanya dia beri minyak wanginya, atau kita dalam riwayat lain disebutkan atau kita juga membeli darinya, atau kalau tidak bisa dia kasih, kita pula tidak bisa membeli, mungkin kita hanya sekedar mendapatkan aroma wanginya. Oh, dapat dia awak. Namun wanafikhul kir, orang yang kawannya hanya pedagang atau tukang titik, pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, ada kalanya dia membakar pakaianmu, dibobongi, pagawa adanya. Wa imma an tajida rihan khabithatan, atau kemungkinan kamu akan mendapatkan aroma yang busuk. Dari mana? Dari besi yang dia bakar, dari keringat dia yang sedang bekerja tadi. Kalau orang pandai penjual minyak wangi apa? Kok tobikno puluh minyak wangi je, minyak awun je yang tak tercium. Allahu Akbar. Itu maslahat untuk yang menghajarnya. Maslahatnya kita tidak berteman dengan orang yang menyelisih sunnah Nabi. Maslahatnya tidak berteman dengan ahli bid'ah untuk menyelamatkan sunnah yang kita amalkan, agar kita tidak terpengaruh. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan seorang tergantung dengan agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Maslahat yang kedua, maslahat untuk ummah, limaslahatil ummah. Disyariatkan hajar, itu akan memberikan manfaat buat umat. Di mana seseorang yang pernah dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berhutang, dan Nabi ketika mendapati dia sudah wafat, Nabi tidak mendatangi untuk mensolatkannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal taraka fadlan fa in hudditha annahu taraka wafa'an shalla wa illa qala li muslimin sallu ala sahibikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena seorang pemimpin agar memberikan pelajaran buat orang banyak. Nabi bertanya, dan dia orang yang wafat dalam keadaan berhutang. Nabi tidak solatkan jenazahnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu ala sahibikum, solatkanlah konco kalian ini, solatkanlah sahabat kalian ini. Rasul tidak mensolatkannya untuk memberikan pelajaran buat orang lain, namun Rasul tetap menyuruh umat para sahabat untuk menyolatkan kawannya. Apa manfaatnya? Pelajaran besar. Nah, itu namanya tetap ada manfaat buat umat. Baik.
Dan nanti ada sikap yang berbeda antara sikap seorang pemimpin dengan sikap orang biasa saja. Nah, itu dalam kaedahnya nanti. Tunggu. Maslahat yang ketiga. Al-hajru li maslahatil majhur. Maslahat untuk yang dihajar itu sendiri. Maslahat untuk yang diboikot dan kita orang yang kita putuskan hubungan itu. Sahibul mukhalafah. Disyariatkan. Apa manfaatnya? Seperti kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, manakala dia tidak ikut berperang padahal disyariatkan dan sudah disuruh oleh Nabi, dia tidak ikut, Nabi hajar dia agar dia bertaubat, agar dia kembali kepada jalan yang benar. Dan ternyata betul, Nabi tidak ada salah, Nabi tidak bermuka manis kepadanya. Tak tahan dia, serasa bumi diinjak telah runtuh, tali tempat bergantung pun telah putus. Akhirnya apa? Dia pun bertobat, akhirnya Allah Ta'ala terima taubatnya. Maka maslahat hajar ada pada umat, ada pada yang menghajarnya, dan ada pada yang dihajar itu sendiri, yang diboikot itu sendiri. Baik. Namun kalaulah hajarnya itu adalah hajar yang serampangan, itu tidak betul, akan memberikan kondisi yang kacau balau. Baik. Maka untuk itu perlu kita memahami kaedah-kaedahnya. Ada dhawabitnya. Apa dhawabitnya? Ada beberapa sisi. Pertama, dhawabit atau kaedah ma yata'allaqu bil hajir. Kaedah yang berkaitan dengan tukang boikotnya itu, tukang hajarnya. Hendaklah orang yang menghajar tersebut ayyakuna qawiyan mu'athiran, di mana dia adalah seorang yang memiliki kekuatan dan memberikan pengaruh. Kekuatan apa? Bukan kekuatan untuk memukulnya, tapi kekuatan keilmuan, kekuatan sebagai tokoh umat, kapabilitas dirinya. Dia tuh tokoh. Mungkin dia seorang ustadz yang dituakan, atau mungkin seorang yang memang didahulukan di kaumnya dan berpengaruh nanti manakala dia menghajar orang yang menyelisih sunnah tersebut, nanti berpengaruh pada dirinya. Dilihat kemungkinan besar akan terjadi dia bertobat. Maka yang pertama, untuk orang yang menghajar mestilah dia memiliki kapabilitas, memiliki kekuatan, dan memiliki pengaruh. Tidak semua orang. Namun bagi orang-orang yang lemah, dhaif, tidak pula memiliki pengaruh, maka untuk orang yang seperti ini, ada kalanya dia tidak menghajar dan ada kalanya dia menghajar. Kapan kalanya saatnya dia tidak menghajar? Ketika tidak berpengaruh pada dirinya. Tidak berpengaruh pada dirinya. Ya. Dan sikapnya memang tidak terlalu akrab pula. Nah, itu biasa-biasa aja lah. Namun kalau akan berpengaruh pada dirinya sikap ahlul bid'ah itu, perangainya ahlul ahwa itu, orang yang akan diboikot itu akan berpengaruh pula pada dirinya. Kalau dia dekat-dekat, wajib dia menghajarnya, memutuskan hubungan dengannya. Tapi maslahat yang ada hanyalah maslahat untuk dirinya, agar agamanya tidak rusak. Bisa dipahami ini? Berarti untuk yang secara atau skala yang lebih besar, orang yang menghajar itu adalah orang yang memiliki kekuatan. Baik. Itu kaedah yang berkaitan dengan yang memboikot atau yang menghajar.
Yang kedua, ma yata'allaqu bil mahjur, yang berkaitan dengan yang dihajar tersebut. Jika yang dihajar tersebut terlihat bisa diprediksi secara kuat bahwa kalau dia dihajar akan berpengaruh pada dirinya untuk rujuk kepada al-haq, kembali kepada jalan yang benar, maka dia dihajar. Adapun jika tidak bermanfaat, tidak ada pengaruhnya, maka tidak disyariatkan untuk dihajar. Berarti disyariatkan apa? Yang kedua, taklif, pendekatan. Itu dia. Bukan dijauhi. Makanya Nabi SAW itu tidak pernah didapatkan beliau menghajar tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh besar seperti dalam hadis tadi. Itu dia kan tokoh itu yang paling jahat, yang paling bejat. Nabi tidak menghajar, tapi dekati. Demikian pun dengan yang lain-lainnya. Nabi SAW tidak menghajar. Bahkan Ubay bin Ka'ab bin Malik itu dihajar oleh Nabi karena dia tidak berpengaruh besar. Ada kawannya tidak begitu kan oleh Nabi, tidak terlalu seperti dia. Ada orang lain tidak seperti itu. Ka'ab bin Malik orang biasa. Manakala dihajar oleh Nabi SAW, diboikot oleh Nabi, dia tidak bisa dia lagi. Lata tumbuh padang kaimbo, lata cucu baidong lata cucu idong bayi mato, tidak ada tompet bergantung. Sehingga seakan-akan tanah lah runtuh, tali lah putui, akhirnya taubat. Maka maslahat ini dilihat, ya, ketika memang dia yang dihajar tersebut nampak nanti akan berpengaruh baik kembali kepada al-haq, maka dia dihajar. Kalau tidak, berarti taklif. Bisa dipahami? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka dari sini dapat dipahami. Sekarang siapa dulu orangnya? Orangnya itu siapa? Ini tidak sembarangan. Nanti ada ustadz di daerah kita tuh dia tokoh umat. Nanti kalau dihajar dia, datang serangan baliknya, kacau kita. Maka sikap yang tepat dia bukan dihajar, diboikot, tetapi ditaklif. Siapa pula orang mentaklifnya? Tunggu. Itu tokoh-tokoh tertentu pula. Kalau kita tetap pada hukum asalnya, la tujalisu ahlal ahwa, jangan duduk dengan ahli bid'ah. Sikap kita pribadi, kita diam, ya, biasa-biasa saja, menjauh. Itu tidak bisa pula kita. Sebab kaedah ta'alif juga tidak bisa kita terapkan nanti. Sebab kaedah ta'alif itu ada pula. Bisa dipahami? Ini ada dua. Yang ketiga, ma yata'allaqu. Afwan, saya tidak bisa panjang lebar untuk menguraikannya. Tinggal 15 menit lagi, ya. Itu jatah kan? Ma yata'allaqu binau'il mukhalafah. Lihat jenis yang dilakukannya penyimpangan itu apa. Dan adapun tentang jenis ini, itu tidak ada kaedah yang pasti selain melihat maslahatnya, ditengok kondisinya. Ada kalanya orang ini yang dilakukannya ini maslahatnya dihajar, lakukan hajar, walaupun hanya sedikit penyimpangannya. Namun ada orang yang memang keterlewatan, sudah berlebihan, namun Nabi SAW tidak hajar. Bahkan sebagian tokoh munafik itu Nabi dekati, sebagian dedengkotnya firqah sesat itu Nabi bukan hajar tapi taklif. Berarti melihat maslahatnya, ya. Nanti kalau tidak ada bisa. Baik. Berikutnya
Nabi juga pernah sebenarnya menghajar orang yang sebenarnya biasa saja. Perilaku yang dilakukannya itu tidak masuk ke dalam kategori bid'ah yang kelewatan, tidak. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, di mana Nabi SAW tidak menerima salamnya siapa? Ammar bin Yasir ketika dia memakai minyak wangi za'faran. Karena minyak wangi ini untuk perempuan. Nah, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mentahdir orang yang lelaki yang memakai emas, menghajar. Ikhwati fillah. Jadi melihat maslahat yang ada, tidak semuanya. Kemudian yang keempat, ma yata'allaqu bizamani wal makan alladhi tahsulu fihi al-mukhalafah. Melihat waktu, tempat terjadinya penyimpangan itu. Jangan sembarangan. Maka dibedakan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jangan sampai, contoh, ini ada seorang, dia baru belajar agama. Dia mau belajar dan ikut di kalangan Ahlus Sunnah. Tapi dia tinggal di komunitas ahli bid'ah. Karena dia masih ikut-ikut dengan acara bid'ah, adalah kita hajar aja, tidak jelas dia tuh. Padahal dia hadir ke kajian kita, tidak jelas. Akhirnya tidak ada salam, tidak ada kalam, apalagi to'am. Apa tadi ya? Mamuan ya. Aja elok-elok cuma itu kurang adab. Nah, ini tidak bisa menilai lagi. Akhirnya orang-orang di tempat dia tinggal atau komunitas dia lebih banyak dari kawan-kawannya yang Ahlus Sunnah. Diajaknya lagi. Akhirnya besok dak nampak dia lagi. Allahul musta'an. Itu ditengok. Atau dia baru masuk Islam. Jangan sembarangan saja. Mungkin keluarganya masih banyak yang kafir. Dia hajar pula. Akhirnya dia kembali menjadi murtada. Maka dilihat tempatnya, dilihat zamannya, dilihat waktunya. Allahul musta'an. Sebab tidak sembarangan. Baik. Kemudian kaidah yang kelima, ma yata'allaqu bi muddatil hajar. Lihat berapa lama dia dihajar. Dihajarnya tuh berapa lama? Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki batasan waktu terhadap hajarnya Ka'ab ibn Malik ini. Itu sesuai dengan bimunasabati lihalil mukhalif. Sesuai dengan kondisi orang yang melakukan penyimpangan tersebut. Dan nawa' mukhalafahnya seperti apa? Jenis penyimpangan yang dia lakukan itu seperti apa? Nah, jadi ditengok berapa lama. Tidak selama-lamanya. Kalau dilihat mungkin dengan dihajar ini sebulan, udah mulai mau nuang kok jiwanya. Udah diam, murung kerja dia. Tiba-tiba bulan kedua tidak mempan lagi hajarnya. Udah mulai menjauh dia. Bulan ketiga makin tak tampak. Jangan teruskan. Tak tepat itu obatnya. Sebab hajar dan taklif ini tak obatnya seperti orang sakit. Tepat obatnya, tepat pula dosisnya. Jangan terlalu rendah dosisnya sehingga tidak ngefek. Jangan terlalu banyak dosisnya sehingga overdosis. Jadi obatnya tepat, dosisnya juga tepat. Bisa saja, kalau begini enggak, ini taklif. Berarti perkiraan kita kemarin tak tepat. Sekarang taklif, dekati lagi. Baik. Bisa dipahami? Makanya untuk tokoh-tokoh yang mungkin di zaman itu banyak ahlul bid'ah dan kita hanya 5 orang di situ di daerah itu, semua orang dihajar. Ustaz tuh ahlul bid'ah.
Tepat itu. Semua orang masyarakat tahu. Jangan, dia akhirnya yang dikucilkan masyarakat. Ini hanya 5 orang di tempat tuh di RW itu, di desa tuh, dia hantam kromo aja. Apa pula Ustaz khotib alil bid'ah seperti itu tuh. Cobalah sekali datang ke Ustaz sunnah. Itu gayanya kadang. Akhirnya orang yang membekot dia. Allahul musta'an. Maka untuk itu ini perlu dipahami. Ketika obatnya tidak pas dihajar, dibekot, berarti ada metode pilihan yang kedua. Apa namanya? Taklif. Baik. Tetapi tentang taklif ini juga ada kaedahnya. Sebab sesungguhnya tentang taklif, baik hajar, itu adalah ibadah. Ketika kita menghajar, memboikot pelaku penyimpangan tersebut, agar kan tujuannya agar dia kembali kepada jalan yang benar, agar kita tidak berpengaruh, agar umat tidak terpengaruh dengan dia. Berpahala enggak kita tuh? Berpahala enggak? Berpahala kan? Berarti ibadah kan? Selama ini kita belajar syarat ibadah itu ada dua. Syarat pertama apa? Ikhlas. Syarat kedua, caranya tepat. Berarti yang pertama sudah kita bahas keedah-keedahnya tadi, caranya tepat. Dan ada lagi ikhlas. Apa itu ikhlas? Syaratnya pertama, hendaklah orang yang menghajarnya itu memiliki niat yang ikhlas, agar dia kembali kepada jalan yang benar, bukan ingin mengucilkannya begitu saja. Kalau ingin mengucilkannya begitu saja, berangkat dari sakit hati atau iri, kena dagang, dia lebih laris dari dagang awak lah dalam awak dagang dari dia. Tiba-tiba, nyusah mau gale madu, sama gale kurma, tiba-tiba suka gale madu ya gale kurma, iya kan? Deh, kau dah iyo roh. Ahlul bid'ahnya boleh-boleh ke ahlul bid'ah. Gale kain. Kain-kain dia tak nyunah. Wah, kan ikulah alasan. Ni toko kita ni, pakaian kita ni sejak semuanya pakaian dalam, pakaian luar, semuanya sunnah. Dia tak. Tapi ada berangkat dari hati yang karena ada persaingan yang lain, itu tidak ikhlas. Akhirnya itu bukan beda pendapat, namun itu beda pendapatan. Makanya untuk itu niat ikhlas karena Allah. Itu dia. Makanya kalau berangkat dari hati yang ikhlas, nanti akan ada hati yang baik, ingin memperbaiki kawan. Sebab Rasul menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berarti kita menginginkan saudara kita untuk kembali kepada kebenaran. Dan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Dia masih saudara kita, dia masih orang mukmin. Karena dia keliru itulah mungkin kita taklif, dekati dulu. Tidak mampu dengan taklif, nampaknya kaedah yang tepat dosis untuk dia itu adalah hajar, boikot. Tetapi wujud dari cinta kita kepadanya. Baik. Sekarang kalaulah hajar tidak tepat, ada pilihan yang kedua, namanya taklif. Taklif itu apa? Coba tengok lagi. Pendekatan. Hati itu dia didekati, dirayu-rayu, didekat-dekati lagi agar dia kembali kepada jalan yang benar. Namun karena memang baik itu hajar, baik itu hajar atau taklif adalah ibadah, dia juga memiliki syarat, ketentuan, syarat. Ya, hendaklah hajar ini dilakukan diiringi dengan memberikan nasihat. Taklif itu hendaklah dengan memberikan nasihat. Pendekatan ini harus mestilah dengan memberikan nasihat. Kalau dekat-dekat begitu saja, dia ahli bid'ah, dia orang kaya pula, dekat-dekati, tu nak ronce je tu.
Ndak dinasihati. Dia ada keliru nih biar dapat gratis. Dia apa? Dia dermawan pula, tapi pekerjaan bid'ah aja banyak, penyimpangan banyak. Biar nanti dapat numpang gratis, dapat makan gratis, tak traktir gratis, itu namanya salah dan keliru. Sebab taklif mestilah dibarengi dengan memberikan nasihat. Bukankah ad-dinun nasihah? Agama ini adalah agama nasihat. Man ra'a minkum munkaran, bukankah kalau kita nampak kemungkaran, mesti kita rubah apabila kita mampu dengan kekuatan, dengan tangan, rubah dengan tangan. Kalau tidak dengan lisan. Makanya taklif hendaknya dilakukan dibarengi dengan apa? Dengan memberikan nasihat. Itu penting itu. Itu penting itu. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Taklif ini itu tidak semua orang kadang-kadang, atau tidak semua tokoh itu menyikapi dengan satu pandangan. Ada yang berpandangan ini mesti dihajar, ini mesti ditaklifi. Makanya ikhwati fillah, barakallahu fikum, kalau ada di satu tempat itu, apabila di satu tempat itu ada yang berbeda pendapat, maka jangan menimbulkan perpecahan. Contoh begini, menurut Ustadz Fulan atau seorang Syekh Fulan, dia yang akan memboikot Fulan yang berbuat penyimpangan ini, menurut dia ini dihajar dengan segala pertimbangan dan kondisinya. Namun menurut ustadz lain atau alim lain, tokoh lain, enggak, ini ditaklif. Tak bisa. Maka ya ikhwan, apakah mesti berselisih antara ustadz Fulan dengan ustadz si Alan? Yang satu taklif, obat yang dia kasih, yang satu hajar? Tidak. Bukankah itu ranah ijtihadiyah? Perbedaan pendapat? Tidak. Tidak mesti mendatangkan perselisihan pula di antara kita. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu, sikap yang tepat dalam hal ini, yang menghajar, tunjukkan hajar kita. Dan kalau perlu sampaikan, saya tidak mau berbicara denganmu karena kamu melakukan hal ini. Dan berikan nasihat terlebih dahulu. Tidak juga akan ada tahapan-tahapan tiba-tiba langsung tidak. Kalau tidak juga kamu berubah, saya hajar kamu. Namun yang taklif, hendaklah pula jangan menjelek-jelekkan yang menghajar. Itulah ustaz tuh, payah nenek kawan ni. Jangan. Hendaklah alim dan ustaz atau tokoh ini mengatakan, ustaz itu, bapak itu, buya itu menghajar supaya antum ni kembali ke jalan yang benar. Saya ndak, saya mendekati kamu dengan metode saya supaya kamu balik ke jalan yang benar. Kan pas tuh. Yang menghajar jangan pula dekat-dekati, jangan dibilang lembek, manhat jelas. Ikhwan, sepanjang sejarah peradaban Islam di kalangan para ulama terdahulu, tidak ada tokoh yang mewajibkan orang mengikuti pendapatnya untuk menghajar satu orang yang dipandangnya untuk dihajar. Silakan. Tidak ada. Mana sikap para ulama? Tidak. Justru kadang ulama-ulama yang menghajar itu, ya, mereka juga berlapang dada dengan sikapnya orang-orang lain. Sebab yang mewajibkan orang untuk mengikuti satu pendapat dalam masalah ini
hanyalah kewajiban atau hak prerogatif atau hak vetonya seorang pemimpin. Kalau dia pemimpin, itu boleh. Ketika seorang pemimpin memutuskan satu perkara, hilanglah khilaf. Itu diikuti itu. Tapi kalaulah hanya sebagai seorang tokoh kita yang menghajar, yang memboikot orang, jangan pula kita wajibkan, hanya anjuran. Dan itu pandangan yang berbeda dengan pandangan orang lain. Baik. Kita kembali, ini dah jam 8. Coba taklif tadi seperti apa? Pendekatan. Apa kaidah dalam taklif? Ya, mengiringi dengan memberikan nasihat. Sebenarnya ada yang kedua, untuk menghindari kejahatan mereka. Ini perlu ditambah lagi. Taklif ini kita mendekatinya itu bukan dalam berarti kita lembek. Berarti ada dua catatan di sini dalam taklif ini. Pertama, untuk dibarengi taklif itu dengan memberikan nasihat. Yang kedua, catatan penting di sini, kita taklif melakukan pendekatan untuk menghindari kejahatannya. Sebagian tokoh ahli bid'ah, bukan sebagian, kebanyakan tokoh ahli bid'ah memang luar biasa penentangannya terhadap Ahlus Sunnah. Mereka bisa saja berbuat hal-hal yang tidak wajar, anarkis. Sampai di daerah-daerah itu Pak, itu di Siten lah, daerah-daerah kami itu, sampai ceramah khutbah pun bisa dia menyampaikan penentangan terhadap amalan-amalan sunnah itu. Ndak apanya, ndak patumbuh jadi sampai seperti itu sanggup di mimbar melakukannya. Makanya apabila terlihat ada tokoh-tokoh yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, kejahatannya luar biasa, mudarat yang akan ditimbulkannya meluas dan besar nanti, maka boleh dilakukan taklif. Kenapa? Untuk menghindari kejahatannya. Apa dalilnya? Itu dalilnya hadis tentang Rasul menerima orang di hadapan Aisyah yang bermuka manis tadi. Dia orang jahat. Itulah faedah hadis itu. Dia orang jahat. La ilaha illallah. Maka untuk itu dalam kasus yang seperti ini, maka diperbolehkan untuk taklif. Bukan kita mengingkari bid'ah, penyimpangannya, tapi dalam rangka menghindari kejahatan yang akan ditimbulkannya. Bisa dipahami Pak? Ya? Makanya untuk itu sekarang lihatlah kondisi kita di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira dengan sikap antum, kira-kira di tempat antum, sikap yang paling tepat untuk tokoh-tokoh yang tidak tokoh Ahlus Sunnah itu, hajarkah atau taklifkah? Kalau memang akan terjadi mudarat pada diri antum dengan hajar dan tidak pula tepat keedah-keedahnya yang lain, taklif, dekati. Perlu kasih dia hadiah. Tahadu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling berkasih sayang. Makanya saya bilang dakwah sunnah, dakwah yang paling mudah tersebar. Apa sebab? Memang sunnah yang kita dakwakan, yang kita lakukan. Jangan hanya di masjid-masjid aja banyak-banyak kasih hadiah. Apalagi orang awak nih Pak. Biarlah muncung konedek luluak. Tahu luluak Pak? Berlumpur mulutnya, asal tanduk lay mengonai. Tuh. Jadi ikhwati fillah, kadang mungkin perlu kita kasih hadiah. Kalau perlu orang yang paling membenci kita itu kasih hadiah terus. Kasih hadiah tonoknya tuh. Patah lidahnya. Berarti taklif, bukan lembek namanya itu. Namun tetap diingkari. Tetap melakukan ada pengingkaran dalam hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu, mungkin cukup sampai di situ dulu. Sampai di sini apa yang dapat kita sampaikan tentang kaidah tentang
menjauhi ahlul ahwa ini. Kalau tidak serampangan Pak, bahaya. Apalagi semangat muda, semangat baru-baru belajar agama tuh seakan-akan ini kau awak dulu membuat bid'ah kau jualnya. Adalah kenal sunnah, dapat hidayah, tobat, seakan-akan sodo orang di sekeliling awak tuh kawan-kawan ahlul bid'ah lagi sodo. Dulu terjerumus ke dalam kesyirikan, dapat belajar tauhid sehingga lah jadi ahlu tauhid, seakan-akan satu orang jadi ahlu syirik. Itulah sikap di awal-awal mungkin yang bersemangat, semangat muda. Maka untuk itu perlu semangat ini harus dibarengi dengan ilmu. Kalau dah bisa. Bukan hawa nafsu. Jadi Ahlussunnah itu memang beramal dengan sunnah itu sendiri. Ya, baik. Ikhwati fillah, cukup sekian dan mungkin bulan depan silakan. Itu masih dalam poin yang kelima ya, julus ma'a ahlil ahwa. Jadi kita masih dalam wal julusu ma'a ashabil ahwa. Tapi ini kemarin saya bolak-balikkan ya, tentang meninggal. Poin setelahnya dah kita bahas itu. Dan ini nanti insyaallah taala ada satu lagi kalau memang memungkinkan tentang usulul firaq. Sebenarnya bulan lalu tadi Rifan ingatkan saya, Ustaz janji kemarin menyampaikan usulul firaq. Cuman saya lupa ini dulu. Mungkin bulan depan usulul firaq. Baik, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Yang benar hanya dari Allah. Semoga Allah beri kita ilmu bukan hanya semangat. Allah beri kita ilmu bukan hanya kecerdasan. Karena orang cerdas kalau tak berilmu bahaya, Pak. Ya. Maka yang paling penting itu ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.